Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Oke, jadi begini ya. Jadi begini. Semua benda dimanapun, termasuk kamu, kalau di zoom in, zoom, paling kecil itu kan atom ya. Dulu kan kita tahunya paling kecil itu benda adalah atom ya. Sekarang diketahui paling kecil itu partikel. Oke? Jadi kamu nggak ada bedanya sama saya, kamu nggak ada bedanya sama atom, sama ini iPhone, kamu nggak ada bedanya sama jam tangan, kamu nggak ada bedanya sama baju, semuanya kalau di zoom, intinya itu partikel. Intinya kamu nggak ada bedanya sama benda apapun, semua benda inti dasarnya partikel. Jadi nggak ada bedanya. Jelas? Kamu dari partikel, uang juga dari partikel. Aduh, saya lagi belum ambil uang cash nih. Harusnya ada uang 100 ribuan, ya udah pakai 10 ribuan. Lagi belum ambil duit. Nih ya. Kamu sama uang. Ini sama aja, intinya itu partikel. Cewek, ya, mau cewek, kamu mau tipe cewek apapun, mau seksi kayak gimana, mau matanya hijau, mau matanya biru, pokoknya cewek yang kamu inginkan sama kamu, intinya sama. Kalau di zoom, semuanya terbuat dari partikel. Jelas nggak? Jadi, kita semua dengan benda apapun, mau cewek, mau benda mati, mau benda hidup, sama aja. Dasarnya, kita terbuat dari partikel gitu, ya. Nah, ada satu eksperimen namanya double slit eksperimen. Intinya seperti ini. Agak panjang untuk dijelaskan, tapi saya langsung intinya aja. Kalau kamu pengen lebih jelas, search saja di YouTube double slit eksperimen. Belajar itu sendiri. Intinya beginilah. Ada dua kubu. Ada dua kubu fisikawan lagi saingan waktu itu ya. Lagi saingan. Einstein sama Niels Bohr. Itu dua fisikawan yang saingan karena berbeda ide. Ya, intinya seperti ini. Si Einstein bilang yang paling terkecil itu partikel. Ya, yang paling kecil itu partikel. Si Niels Bohr bilang yang paling kecil itu wave, gelombang, ya, gelombang. Einstein bilang partikel, si Niels Bohr bilang gelombang. Mungkin bahasa kerennya vibrasi, gelombang lah, vibrasi, ya. Oke. Nah, mereka ribut tuh. Satu bilang partikel, satu bilang vibrasi. Nah, partikel itu punya massa. Ya, partikel punya massa. Dengan kata lain punya berat. Jadi bisa disentuh. Nah, ini partikel nih, bisa disentuh. Punya massa. Ya. Kalau gelombang atau vibrasi nggak punya massa, nggak punya berat. Jadi kayak gelombang radio atau angin, kamu bisa ngerasain tapi nggak ada wujudnya gitu. Tapi ada efeknya, berasa tapi nggak ada wujudnya. Kalau partikel dia ada wujudnya, ada berat, ada massa, gitu. Ini udah pembahasan paling keren deh. Ngomongin cewek mulu.
Ini dasarnya, ini intinya, nggak ada lagi. Dan jika ada lagi pengembangan dari yang saya akan bicarakan ini. Oke ya. Jadi Einstein bilang itu partikel, Niels Bohr bilang itu vibrasi, gelombang. Nah, ributlah mereka. Ribut. Nah, yang menarik seperti ini. Timnya si Einstein datanglah ke Niels Bohr, timnya Niels Bohr datanglah ke Einstein. Pakai teropong, dia lihat, bener nggak ini gelombang? Terus pas mereka cari gelombang, mana sih gelombang? Iya bener, jadilah gelombang. Iya bener lo gelombang gitu. Ya. Nah, terus begitu nyari partikel, lihat partikel, iya lo bener partikel, ketemu partikelnya. Jadi mereka bingung, ini gelombang apa partikel? Kok bisa jadi dua-duanya? Nggak mungkin. Nggak mungkin, gitu. Harusnya salah satu. Kalau nggak gelombang, ya partikel. Kenapa ini bisa jadi gelombang, bisa jadi partikel? Yang nentuin mereka jadi gelombang atau partikel apa? Kita nyarinya apa, gitu. Oke, jadi intinya, mau jadi gelombang atau partikel tergantung kita nyarinya apa. Jadi pikiran kita ini punya pengaruh. Jadi pikiran kita ini punya pengaruh kepada gelombang dan partikel yang ada di sekeliling gitu. Jadi kalau kita nyarinya gelombang, ketemu gelombang. Kalau kita nyari partikel, ketemu partikel. Padahal gelombang nggak bisa jadi partikel. Kalau nggak gelombang, partikel. Kenapa ini tiba-tiba bisa jadi dua begini gitu? Jadi intinya pikiran kita ini bisa mempengaruhi partikel jadi partikel atau jadi atom, jadi partikel atau jadi vibrasi gelombang gitu. Jadi pikiran kita ini punya kekuatan untuk mempengaruhi hal-hal yang terkecil itu. Dan semuanya yang kita lihat sekarang, semua benda apapun termasuk duit, termasuk wanita, termasuk barang-barang yang kita inginkan, semuanya wujudnya ya partikel. Kalau nggak gelombang. Jadi pikiran kita bisa mempengaruhi semua yang kita inginkan gitu. Ya, karena yang kita lihat itu tergantung apa yang kita cari. Jadi dengan kata lain, pikiran kita bisa mempengaruhi partikel terkecil. Nah, kalau semua benda-benda yang kita lihat itu pada dasarnya adalah partikel dan gelombang, berarti kita bisa mempengaruhi semuanya. Seperti itu. Nah, bahkan ada lagi satu eksperimen yang aneh, lebih aneh lagi. Dan yang ini jelas-jelas si Einstein kalah nih. Ini nama risetnya, nama eksperimennya adalah entanglement. Entanglement. Ya. Jadi entanglement seperti ini. Niels Bohr bilang gini, kita bisa mempengaruhi yang di jauh, yang jauh di sana. Kita bisa mempengaruhi partikel yang jauh di sana. Walaupun nggak ada sesuatu di antaranya, walaupun nggak ada benangnya, gitulah istilahnya. Nggak ada sesuatu yang di antaranya untuk nggak ada kabelnya, gitulah. Oke? Nah, si Einstein bilang nggak bisa kalau ada dua benda jadi satu dibagi dua, terus satu taruh sini, satu taruh sana, ya nggak pengaruh dong. Yang satu ini jadi dua hal berbeda. Dia bilang seperti itu, Einstein bilang. Nah, lalu dibuatlah eksperimen itu, entanglement itu. Jadi seperti ini. Nah ya ini bener nih, God don't play dice. Tuhan nggak main dadu, tapi ternyata Tuhan main dadu. Itu keren. Makanya Einstein vs Niels Bohr tuh, wah. Tapi ya nggak. Si Einstein bilang Tuhan nggak main dadu. Kalau udah fix ya fix. Tapi si
Udah fix ya fix, tapi kenyataannya kan nggak. Ternyata nggak ada juga yang nggak fix, yang ngaco-ngaco, yang nggak bisa diprediksi. Nah, waktu si Einstein bilang Tuhan nggak main dadu, dibalas sama si Niels Bohr. Niels Bohr bilang gini, Tuhan main dadu. Tuhan sebenarnya main dadu. Kamu jangan nyuruh-nyuruh Tuhan. Siapa kamu nyuruh-nyuruh Tuhan nggak main dadu, digituin. Jadi intinya gini, waktu si Einstein bilang Tuhan nggak main dadu, si Niels Bohr bilang, siapa lu nyuruh-nyuruh Tuhan nggak main dadu? Kalau dia mau main dadu ya terserah gitu. Jadi seru ya perdebatannya. Jadi bisa apa lu kalau Tuhan mau main dadu gitulah intinya. Dan kenyataannya Tuhan memang main dadu gitu. Ini kita ngomong di luar konteks agama ya. Itu seru lah pokoknya. By the way, jadi entanglement. Jadi entanglement ternyata satu partikel dibelah dua tuh. Oke, satu partikel dibelah dua, satu ditaruh di ujung dunia, satu taruh di ujung dunianya lagi. Pokoknya ujung-ujung dunia jauhnya luar biasa dan nggak ada benda di antaranya. Nggak ada benda di antaranya. Ya. Nah, yang aneh pada saat partikel satu diputar 180 derajat, yang satu lagi yang di nun jauh di sana muter juga 180 derajat, seperti kayak kalau satu dipengaruhi, yang satu terpengaruh juga gitu. Walaupun nggak ada yang menghubungi, nggak ada kabelnya, istilahnya gitu. Wah, ini tambah aneh lagi. Terus dicoba lagi seperti itu. Jadi semuanya, intinya semua partikel itu, mungkin nggak semua partikel, tapi ada partikel-partikel tertentu itu kalau terhubung atau entangle, mau dipisahin seberapa jauh, yang satu akan terpengaruh juga, walaupun ada jarak gitu, ya, walaupun ada jarak. Dan si Einstein ngeluarin teori lagi, apalah teorinya, tapi yang jelas Einstein salah di situ, dan para ilmuwan mengakui bahwa Einstein salah soal entanglement. Jadi intinya, pikiran kita bisa mempengaruhi berbagai macam partikel, dan kita bisa mempengaruhi sesuatu yang nun jauh di sana. Intinya gitu. Oke? Jadi, dengan hanya kekuatan pikiran, kita bisa membuat sesuatu yang jauh di sana bisa datang gitu. Oke? Dan pada saat saya belajar ini, ya saya bilang waktu itu, ya saya belajarnya mendalam sih, karena saya skeptis untuk hal seperti ini. Nggak main percaya aja. Tapi semakin saya mendalami, semakin banyak bukti-bukti bahwa itulah yang terjadi gitu. Dan akhirnya saya bilang, ini berarti ini jawabannya. Ini yang disebut power. Dan mulai dari situ ya saya mulai mendevelop tentang godlike gitu, karena satu, sudah jelas bahwa pikiran kita bisa mempengaruhi partikel-partikel. Dua, partikel yang berjauhan bisa saling berpengaruh, saling tarik-menarik, satu dirubah, satu berubah gitu, walaupun nggak ada sesuatu, walaupun ada jarak dan nggak ada yang menghubungkan jarak mereka. Jadi dengan kata lain, telepati bisa terjadi gitu. Mungkin aja dengan entanglement. Teleportasi bisa terjadi. Nah, jadi kalau begitu caranya, berarti pikiran kita ini nggak cuma ngasih kita ide doang. Pikiran kita bisa menciptakan atau menarik sesuatu yang kita inginkan tanpa kita harus take action. Atau mungkin actionnya yang diperlukan saja. Jadi makanya banyak orang yang kerja keras mati-matian jedotin tawa, nggak dapat apa-apa, atau dapatnya sedikit secuil. Lagi lihat orang yang nggak ngapa-ngapain, malas-malesan, santai-santai, kok sepertinya beruntung banget gitu, atau hoki melulu gitu. Kok bisa? Nah, itu yang selalu mengganggu saya. Kenapa ada orang yang, kan kita kan diajarin di program bahwa semakin kerja keras, semakin hasilnya datang lebih bagus gitu. Tapi kenyataannya enggak, justru yang nggak ngapa-ngapain atau mungkin cuma bekerja sedikit, tapi hokinya atau
hoki apa sih bahasanya, keberuntungannya besar, itu dapat terus yang dia inginkan tanpa dia harus bersusah payah. Saya pengennya kayak gitu. Nggak mau kerja keras gila-gilaan, ngapain? Maunya meningkatkan keberuntungan, udah itu aja. Andaikan kerja pun, kerjanya juga ujung-ujungnya harus demi meningkatkan keberuntungan. That's it. Saya nggak ngomong Feng Shui ya, by the way. Beda lagi, Feng Shui itu beda lagi. Oke? Jadi, gimana caranya kita menggunakan pikiran kita supaya partikel-partikel di sekeliling kita terkoneksi dengan kita sesuai keinginan kita dan kita menjadi lebih beruntung gitu. Oke? Nah, bahkan orang cerdas pun, orang pinter, IQ tinggi pun kalah sama orang yang beruntung. Nggak ada apa-apanya orang mau IQ tinggi juga versus orang beruntung, tetap aja orang beruntung yang dapat hasil, tetap aja orang beruntung yang bahagia gitu. Nah. Kan biasa kan orang kan ngomongin gimana caranya supaya beruntung. Nih. Ya kan? Gimana caranya supaya beruntung? Biasanya kan kalau ada teman kamu yang sepertinya beruntung mulu, giliran kamu tanya, kok lu bisa beruntung banget sih, kok bisa hoki mulu sih? Dia nggak bisa jawab. Ya pokoknya begitu deh, paling ngomongnya gitu. Ya, atau penjelasannya penjelasan mistis. Mandi kembang lah. Minta diberkati sama orang suci lah, sama dukun lah, susuk lah, apapun itu penjelasannya penjelasan mistis. Nah, saya nggak suka yang mistis. Saya sukanya yang ilmiah gitu. Emang benar-benar ilmuwan, emang science, bukan hal mistis. Saya mau penjelasannya ilmiah. Dan dapatlah penjelasan ilmiah, scientific, di dalam bidang fisika kuantum. Yang bisa menjelaskan semua itu adalah fisika kuantum. Oke? Nah, jadi caranya supaya beruntung adalah dengan menggunakan kekuatan pikiran kita. Kenapa? Karena kekuatan pikiran kita bisa mempengaruhi partikel-partikel dan masing-masing partikel itu saling terhubung. Jadi kalau kamu di sini mau jadi kaya, duitnya di sana, ingat loh, duit partikel, kamu partikel saling berhubungan. Apa yang kamu pikirin, apa yang kamu buat dengan diri kamu, nanti partikel yang di sebelah sana ngaruh. Wanita, partikel juga. Ya kan, kamu pikirin bener, dia datang. Kamu pikirin nggak bener, dia nggak datang. Kenapa? Karena satu partikel dirubah, partikel di sana juga berubah. Seperti itu. Ya, jadi lihat tuh eksperimennya. Double slit eksperimen itu menjelaskan bahwa ada dualitas atau ada paradoks antara partikel bisa jadi gelombang bisa jadi partikel, tergantung pikiran kita nyarinya apa. Lalu ada lagi eksperimen tadi saya jelaskan, entanglement, quantum entanglement, di mana masing-masing partikel itu berhubungan. Oke? Itu scientific, bukan yang mistis. Nah, jadi godlike itu adalah tentang mindset. Sekali lagi, mindset. Mindsetnya yang benar. Dan banyak teknik-teknik untuk gimana mengaktifkan kekuatan ini. Ingat, power versus force. Kekuatannya dengan menggunakan pikiran kita, karena pikiran kita dapat menggerakkan partikel. Dan setiap partikel itu terhubung. Oke? Nah, ngomong-ngomong soal mindset, ada hubungannya juga sama emosi. Kenapa? Kan tadi saya bilang, di double slit eksperimen, itu bisa jadi partikel, bisa jadi gelombang. Emosi, itu adalah gelombang kan, wujudnya. Getaran, emosi. Bahasa Inggrisnya emotion, energy in motion. Dia bukan partikel, nggak ada masanya, dia gelombang. Tapi itu bisa mempengaruhi sekelilingnya.
Ya. Jadi saya juga sudah bilang sama kamu di 12 teknik jitu memikat wanita bahwa emosi itu menular. Nah, jadi kalau kamu grogi, wanita grogi. Kalau kamu senang, wanita senang gitu. Itu kenapa? Karena entanglement tadi itu gelombangnya itu sama semuanya. Tergantung kamu yang ngeset gelombang kamu. Gitu. Jadi mindset menimbulkan gelombang. Gelombangnya menentukan kehidupan kamu seperti apa. Ya. Sekali lagi, mindset menimbulkan gelombang. Gelombang ini yang menentukan kehidupan kamu seperti apa. Kalau gelombangnya negatif, kehidupan kamu negatif. Gelombangnya grogi, orang-orang jauhin kamu. Gelombangnya nggak pede, orang-orang jauhin kamu. Gelombangnya needy, orang jauhin kamu. Gelombangnya miskin, kamu jadi miskin. Semua adalah tentang gelombang. Gelombang datang dari mindset, dari pikiran. Gitu. Makanya ada orang yang kenapa beruntung terus, hoki terus. Kenapa? Gelombangnya bener. Giliran orang kerja keras mati-matian, gelombangnya nggak bener, ya udah. Mau jedotin pala segimana juga nggak akan bisa kemana-mana, kayak lari di tempat. Semakin kencang larinya, tetap aja lari di tempat. Jadi pikiran kamu harus benar, gelombang benar, semua akan datang.